Oke, baik. Halo, perkenalkan, saya si Adi Hari dengan NIM 2024-05-0028. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas saya mengenai studi kasus sistem peminjaman buku di perpustakaan digital EduLib. Nah, khususnya mengenai diagram aktivitas untuk proses peminjaman buku oleh mahasiswa dan diagram aktivitas untuk admin dalam mengelola buku. Oke, kita akan yang pertama adalah diagram aktivitas peminjaman buku oleh mahasiswa. Nah, sekarang aku akan menjelaskan bagaimana diagram aktivitas yang pertama. Prosesnya dimulai ketika mahasiswa masuk ke sistem. Kemudian, sistem akan melakukan verifikasi akun. Jika akun tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan maka kalau misalnya akunnya tidak valid akan kembali lagi untuk login dan sampai akunnya dan terverifikasi. Lalu jika valid, mahasiswa dilanjutkan ke proses yang berikutnya. Nah, setelah berlogin, mahasiswa melakukan pencarian buku berdasarkan judul, penulis, atau kategori. Lalu sistem akan menampilkan hasil pencarian kepada mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa itu akan memilih buku dipinjam. Nah, setelah itu sistem akan mempersediaan buku tersebut. Nah, di tahap keputusan ini, jika buku tidak tersedia, sistem akan menampilkan pesan buku tidak tersedia dan proses pun akan berakhir. Nah, ketika bukunya tersedia, mahasiswa itu bisa lanjut ke tahap berikutnya untuk mengajukan peminjaman. Nah, setelah mengajukan proses mengajukan peminjaman, mahasiswa itu terbagi menjadi dua aktivitas paralel menggunakan Fog. Nah, yang pertama, sistem mencatat transaksi peminjaman yang akan masuk ke database. Dan yang kedua, sistem mengirimkan notifikasi email kepada mahasiswa sebagai pengingat dan bukti peminjaman. Setelah kedua aktivitas tersebut selesai, semua proses kembali dengan join dan langsung proses peminjaman buku oleh mahasiswa berakhir di end atau finish. Oke, yang kedua, kita akan memasuki diagram atau proses diagram aktivitas admin dalam mengelola buku. Di sini proses admin dalam mengelola buku dimulai ketika admin melakukan login ke sistem. Nah, setelah itu sistem melakukan verifikasi data admin. Jika data tidak valid, maka sistem akan kembali lagi ke proses login. Nah, admin itu bisa masuk ke halaman utama seperti admin mengelola buku. Nah, di sini admin dikasih pilihan aksi. Yaitu pertama, menambahkan buku. Kedua, mengubah data buku baru. Yang ketiga, menghapus buku dari sistem. Aksi tersebut bisa dipilih oleh admin. Nah, misalnya kemudian melakukan pengisian atau pengubahan data sesuai aksi yang dipilih seperti itu. Biasanya menyimpan perubahan yang dilakukan oleh admin dan kemudian akan mengupdate atau memperbarui daftar buku yang ada di database agar data tetap akurat dan juga terupdate atau bisa terbaru. Nah, setelah semuanya perubahan disimpan, proses pengelolaan buku oleh admin dianggap sudah selesai. Oke, baik. Demikian penjelasan saya mengenai diagram aktivitas pada sistem peminjaman buku di perpustakaan EduLib. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini cukup memberikan pemahaman dan juga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.